Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Kali ini bersama saya, Salwa Salpianti, kita akan belajar materi kelas 11 yaitu teks eksplanasi. Untuk lebih mempermudah, kita memahami apa itu teks eksplanasi. Kalian pasti pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris. Explain yang artinya adalah menjelaskan, atau explanation yang artinya penjelasan. Nah, jadi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan proses mengapa dan bagaimana fenomena kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Contoh-contoh dari fenomenanya yaitu kebakaran, kemacetan, dan ada tarian-tarian yang termasuk ke dalam teks eksplanasi yang berisi tentang budaya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, isi teksnya bersifat benar atau sesuai dengan kenyataan, bukan berdasarkan opini penulis. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi, fenomena alam atau sosial itu harus bisa dibuktikan dengan ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, fokus pada hal umum atau generik. Sebagian besar pembahasannya memuat fenomena umum, sosial, atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, sebab, oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu. Nah, yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata yang bentuk dasarnya berimbuhan di dan ter. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata teknis atau kata istilah. Nah, kata teknis yang dipakai harus sesuai dengan teks eksplanasi yang dibahas. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari materi teks eksplanasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.